DB FM. Baik, 90,8 DB Radio, selamat pagi DBners. Seperti yang tadi sudah digadang-gadang ya, bahwasanya untuk 1 jam ke depan kita akan bersama Astra Infratol Cipali yang akan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan. Dan memang untuk Astra Tol Cipali ini terbentang sepanjang 116 km dan jalan tol Cipali ini menghubungkan daerah mulai dari Cikopo, Purwakarta hingga Palimanan di Kabupaten Cirebon. Dan ruas tol ini termasuk yang terpanjang keempat di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari jalan tol Jakarta Cikampek yang sudah beroperasi sejak tahun 2015. Dan tol Cipali juga sudah mengalami banyak perubahan dari sisi fasilitas maupun peningkatan dari sisi kualitas. Tentu saja hal ini dilakukan oleh pengelola yaitu PT Lintas Marga Sedaya yang telah bertransformasi dan memiliki brand Astra Infratol Road Cikopo Palimanan atau Astra Tol Cipali. Nah, seperti apa peningkatan fasilitas dan juga perubahan signifikan di Tol Cipali dan juga kabar terbaru dari Astra Tol Cipali? Kami akan berbincang dengan Direktur Operasional Astra Tol Cipali Bapak Agung Prasetyo beserta Manajer Corporate Communication dan juga CSR Astra Tol Cipali, Teresia Diah atau yang biasa akrab disapa Mbak Riri. Selamat pagi Pak Agung, Mbak Riri. Selamat pagi Kang Denny. Oke, Pak Agung, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Kang Denny dan DBners semua. Oke. Dan untuk Anda DBners, silahkan yang lagi sedang mendengarkan DB, baik itu sedang streaming atau sedang ada di kantor, di rumah, Anda bisa bertanya, bisa telepon di 0231880598 atau juga WhatsApp di 081124470908. Anda bisa tanya ya atau juga bercerita tentang pengalaman Anda menggunakan akses Tol Cipali yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 yang lalu. Nah, ini untuk lebih dari 6 tahun beroperasi, kira-kira hal apa saja yang menjadi concern pengelola terkait pelayanan terhadap pengguna jalan tol? Silahkan Bapak Agung terlebih dahulu, Bapak Agung. Ya, terima kasih Mas Adi, bahwa kita memang beroperasi sejak 2015 dan sejak 2019 diakuisisi oleh Astra Group sehingga menjadi Astra Tol Cipali. Tentunya semenjak akuisisi tersebut kita memiliki banyak pelayanan tambahan bagi pengguna jalan, khususnya untuk keselamatan, perawatan jalan dan fasilitas. Yang bisa pengguna jalan langsung lihat adalah kondisi jalan, fasilitas keamanan dengan adanya tambahan safety tools serta rest area yang beberapa kita sudah rubah atau rejuvenate. Begitu Mas Adi. Oh gitu ya. Jadi untuk sejauh ini kira-kira upaya peningkatan keselamatan apa nih yang sudah dilakukan oleh Astra Tol Cipali ini? Untuk safety tentunya kita sering menggaung-gaungkan adalah 3E, engineering, education, sama enforcement. Di bidang engineering sudah cukup banyak yang kita lakukan. Salah satunya kita memasang wire rope, memasang CCTV, penambahan rambu, ada marka speed reducer, dan yang terpenting adalah kita memiliki tim patroli serta kamtip yang senantiasa menjaga dan mengamankan termasuk CCTV. Jadi semua pengguna jalan terawasi seterusnya oleh kita. Jadi sepanjang 116 kilo tadi pengguna jalan kita punya CCTV per 1 kilo yang mensupport pengguna jalan apabila ada kendala, mengalami kecelakaan akan segera kita tangani. Seperti itu ya? Ya, di itu bidang enforcement. Di education tentunya kita melakukan sosialisasi baik rutin di rest area. Kami juga memiliki SD binaan. Kami juga mulai sejak dini kita lakukan education ke mereka, ayo aman berkendara, spanduk, VMS, serta kita tak lupa juga mengajak komunitas. Baru-baru ini Mbak Rere terakhir dengan beberapa komunitas kita melakukan family running atau family jalan-jalan ke jalan tol bersama komunitas. Kita kenalkan bagaimana ayo aman berkendara, termasuk akses tol baru kita yaitu akses tol Kertajati. Itu dibilang education. Di enforcement kami bekerja sama dengan kepolisian dan pihak Disub. Kita melakukan penegakan baik dari sisi batas kecepatan, pelanggaran terhadap overload, dan tentunya kami mengajak juga nih Mas Adi ke DBners semua, karena di tol kami sesuai data itu adalah
Yang paling rendah adalah kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi batas kecepatan. Nah, inilah yang bareng-bareng kita ajak kampanye Ayo Aman Berkendara dengan mematuhi batas kecepatan maksimal 100 km per jam supaya selamat sampai tujuan. Gitu Mas Adi. Oh, seperti itu ya. Nah, sekarang ke Mbak Riri ya, selaku dari Manager Corporate Communication dan juga CSR dari Astra Tol Cipali. Nah, ini sejauh mana nih Mbak Riri ya terkait pelayanan Astra Tol Cipali ya untuk di tahun 2022 ini ya, mungkin seperti apa nih dari Mbak Riri sendiri? Ya, terima kasih Kang Denny. Jadi memang kami sebagai pengelola jalan tol Cikopo Palimanan ya, kami ingin memberikan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung, program kami 3E gitu ya, Education, Enforcement, dan Engineering. Di situ kami terus gitu mensosialisasikan kepada pengguna jalan bahwa mereka itu untuk ketika berkendara di jalan tol harus mematuhi aturan yang ada. Kalau nggak patuh sedikit aja, misalkan lewat bahu jalan, itu sudah melanggar gitu ya. Dan semua itu pasti ada ada undang-undangnya. Betul. Gitu. Menyeberang jalan tol, itu juga ada dikenakan sanksinya gitu kan ini ya. Jadi di sini kami terus menerus meningkatkan edukasi dan juga sosialisasi, nggak hanya lewat message di media luar ruang seperti spanduk atau variable message sign yang sering dilihat ketika melewati jalan tol tuh ada kayak papan elektronik gitu ya. Nah, itu himbauan sosialisasi terkait dengan aman berkendara dan juga tentang program dari Astra Tol Cipali. Nah, program-program Astra Tol Cipali ini kami juga masuk ke program CSR. Kalau tadi Pak Agung menyampaikan bahwa kami sudah membina 5 sekolah binaan di daerah Majalengka gitu ya. Kemudian kami juga membangun 1 kampung berseri Astra yang memang di situ ada 4 pilar yang memang harus dipenuhi, yaitu pilar kesehatan, pendidikan, kemudian penghijauan dan UMKM. Nah, di sini tuh kami bekerja sama lah, kami memberdayakan, membina masyarakat agar mereka juga secara mandiri bisa menghidupi atau membangun desanya gitu ya Kang Denny ya. Kalau boleh saya cerita, Kampung Berseri Astra ini baru kami gulirkan di akhir 2021. Nah, salah satu program di penghijauan Kampung Berseri Astra ini kami membangun hidroponik, tanaman hidroponik. Pada saat kemarin itu panennya ini udah agak banyak, dan kami berkoordinasi dengan para masyarakat warga di KBA Bongas Kulon ya, tepatnya itu di Sumberjaya, untuk coba memasarkan, mempromosikan ke minimarket gitu. Alhamdulillah itu sudah masuk loh Kang Denny. Waduh, luar biasa ya. Jadi kita jadi gembira ya, happy gitu ya. Ternyata menghasilkan sesuatu gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan, dan masyarakat warga KBA Bongas Kulon ini juga happy gitu, semangat, saking semangatnya. Terus mereka gimana caranya lagi nih biar sampah-sampah ini bisa terurai gitu. Mereka akhirnya membentuk satu tempat untuk kayak magot gitu ya. Magot itu itu untuk mengurai sampah-sampah, jadi dipilah gitu Kang Denny. Jadi mereka jadi tahu nih sampah yang memang sampah sampah plastik, sampah yang bisa diurai, dan sampah yang B3 gitu ya limbahnya. Jadi di sini kami secara tidak langsung mereka juga aware gitu ya. Oh, ternyata kesehatan lingkungan itu nggak hanya saya buang sampah aja tuh ke depannya, ke tong sampah depan, tapi tidak diurai dari rumah gitu. Jadi sekarang ini prosesnya sedang berjalan. Nah, ini pilot project kami di KBA Bongas Kulon ini. Semoga nantinya kami dapat membina lagi KBA lain di kabupaten yang kami lintasi. Jadi kan karena panjangnya 116, kami melewati Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Kami membangun dulu nih. Kalau sudah oke gini, kami cari lagi di tempat yang lain. Semoga keberadaan Astra Tol Cipali ini
sangat bermanfaat lah buat masyarakat sekitarnya. Oke, baik ya, itu dia di Biners ya keterangan dari Mbak Riri. Dan silakan saya mengundang Anda di Biners di 081124470908 yang mau telepon dan juga WhatsApp. Nanti setelah komersial break saya akan balik lagi bersama Astra Tol Cipali. FM. Baik, 90,8 DB Radio masih bersama Astra Tol Cipali. Ada Bapak Agung Prasetyo ya, Bapak Agung Prasetyo dan juga Mbak Riri ya kan, dengan Direktur Operasional Astra Tol Cipali Bapak Agung Prasetyo, dan juga Manager Corporate Communication dan juga CSR Astra Tol Cipali Mbak Riri. Dan tadi juga sudah ada penjelasan ya terkait semuanya ya, peningkatan keselamatan, kemudian juga yang lainnya, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di 081124470908. Nah, buat Anda yang lagi streaming juga silahkan Anda bisa berpartisipasi, bisa tanya juga di bukan di Facebook ya, di YouTube, kemudian juga di Zoom ya, sama di WA di 081124470908. Nah, ini kan ya Pak ya, bisa dikecilin terkait ini apa namanya soal fasilitas. Kalau kita bicara soal fasilitas yang sudah dilakukan oleh pengelola dalam meningkatkan kenyamanan pengguna Tol Cipali. Nah, seperti apa nih fasilitas yang sudah dilakukan oleh Astra Tol Cipali? Monggo Bapak Agung Prasetyo. Baik, terima kasih Mas Hadi. Bicara fasilitas, tentunya tadi kami memberikan utamanya pelayanan kepada pengguna jalan. Salah satunya terbagi atas 3 hal. Yang pertama, fasilitas di bidang transaksi. Untuk diketahui para pendengar di Biners semuanya, kami sudah mengganti seluruh transaksi kita menjadi cashless sejak 2019, sehingga semua menggunakan GTO, sehingga GTO itu gardu tol tanpa orang tuh Pak, atau gardu tol otomatis sebetulnya. Nah, himbauan kami pengguna jalan agar selalu cek saldo di e-tol, apalagi sampai ini Lebaran ya, jadi banyak pengguna jalan yang baru melintas di Cipali biasanya tidak mempersiapkan saldo e-tolnya untuk lewat Trans Jawa. Jadi kami himbau untuk isi saldo dahulu sebelum berangkat. Yang kedua di bidang traffic management. Di bidang traffic management ini kami tadi saya sudah sampaikan, kami sudah menginstal per 1 kilo CCTV. Dengan fasilitas ini harapan kami seluruh aktivitas pengguna jalan, baik yang memerlukan bantuan ataupun yang melanggar di Mas Adi, kami juga memantau kecepatan kendaraan yang melewati, bekerjasama dengan kepolisian yang nantinya akan memasang tilang elektronik di jalan tol. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Dan bicara nyaman, di traffic kami juga kami memiliki rest area tipe B 4 buah dan tipe A 4 buah. Nah, bicara rest area ini, rest area kita yang tipe B kami sudah melakukan rejuvenate di kilometer 130 arah Cirebon, yang kita namakan Titirah Kauripan. Kenapa Titirah Kauripan? Karena kita melihat ini daerah Indramayu. Jadi berharap dengan adanya rest area yang bernuansa kedaerahan, pengguna jalan bisa tahu potensi wisata daerah Indramayu, bisa istirahat, bisa foto-foto di sana Mas Ari, dan ada pohon langka, pohon bau-bau di sana. Jadi bisa foto-foto, dan tidak hanya untuk pengguna jalan golongan 1. Di hampir semua rest area tipe B kita juga memberikan tambahan khususnya untuk golongan 2 atau pengemudi truk. Itu di rest area tersebut selain ada balai-balai untuk rehat, kami juga menyediakan air panas di toilet untuk para sopir-sopir tadi beristirahat. Tadi saya bicara masalah traffic, transaksi. Yang ketiga masalah kondisi jalan. Bisa dilihat kami 2 tahun terakhir ini banyak melakukan peningkatan kondisi jalan. Salah satunya adalah melakukan pengaspalan, sehingga kalau
melintas dari mulai Cikopo sampai Subang saat ini sudah kondisinya bagus. Tapi sekarang udah mulus ya. Sudah mulus. Tapi tentunya tadi saya memberikan himbauan bahwa kontur jalan tol kita kan lurus Mas Adi. Nah, kadang tuh orang-orang nggak tahu nih Mas Adi kalau lewat nih. Kadang orang-orang lupa bahwa kita tuh cukup hanya boleh maksimal 100 km per jam. Tapi kalau pakai mobil nggak kerasa ya. Betul. 100 kilo nah, gitu ya. Sehingga tadi menariknya adalah terus ini kayak dua belah pisau Mas Adi. Kalau jelek dikomplain karena jelek, kalau bagus dipakai kebut-kebutan. Nah, inilah makanya kami selain memperbagus, kami menambahkan tadi fitur safety, baik memberikan wear-up, rambu serta marka speed reducer, yang tujuannya adalah pertama memberikan informasi kepada pengguna jalan supaya mereka tidak cepat lelah. Namanya perjalanan Mas Adi 116 kilo kan kadang bosen tuh, lurus kenceng. Nah gitu ya? Dengan adanya marka, rambu serta lampu hias itu harapannya mereka tidak merasa jenuh. Jadi ada himbauan di sana. Baik Pak, ada penelpon Pak. Selamat siang. Halo. Ya, siapa ini Mas? Saya dengan Samsul di Brebes. Samsul di Brebes. Oke, Samsul, selamat siang Samsul. Ini ada Bapak Agung dari Astra Tol Cipali dan juga Mbak Rere. Ada ingin ditanyakan, silahkan langsung saja Samsul. Saya ingin ini aja sih, berbagi pengalaman. Jadi waktu saya pernah jalan lewat tol menuju ke Bandung, itu dari arah dari keluar pintu tol Palimanan ke arah Bandung itu hujan karena waktu itu malam. Nah, waktu itu sempat mobil saya mogok gitu. Nah, dan di situ memang posisinya saya lagi nggak ada informasi hotline yang bisa dihubungi dari pihak pengelola jalan tol gitu. Terus juga yang mau saya tanyakan juga, ada beberapa titik jalanan yang memang nggak tahu, kalau sekarang saya lihat di beberapa titik jalanan ada yang memang lampunya itu terang kayak semacam lampu yang warna putih gitu, bukan warna kuning gitu. Nah, tapi waktu yang saya temukan itu di arah Bandung itu masih ada beberapa yang lampu-lampu yang lampunya kuning gitu, dan ada beberapa yang kayak redup gitu. Terus pernah juga sempat saya hampir oleng gara-gara ada jalan yang mungkin tambalan gitu karena hujan juga, posisinya malam gitu. Nah, terus saya mau tanya kepada Bapak, siapa tadi namanya? Bapak Agung Prasetyo. Pak Agung, kalau hotline yang bisa dihubungi, misalkan di tengah jalan tol kita nggak menemukan nomor handphone atau nomor telepon yang bisa dihubungi, apakah ada sosial media atau website yang bisa saya ketahui gitu? Barangkali suatu saat saya amit-amit mungkin mogok di jalan lagi gitu. Itu aja sih. Makasih ya. Oke, Samsul, terima kasih di Brebes. Ya, nanti dijawab sama Pak Agung ya, ditunggu ya. Oke, makasih Samsul. Oke, langsung ditutup ya. Mungkin silakan ingin dijelasin sama Pak Agung ya terkait call center dari Astra Tol Cipali. Dia juga tadi sudah bercerita, tapi itu di Bandung ya, bukan di Bali ya. Baik, terima kasih Mas Samsul masukannya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya jawab dulu Mas Adi, bahwa kami memiliki call center di 0260 7600 600. Itu bisa para Mas Samsul serta pengguna jalan serta di BINES gunakan untuk apabila memiliki kendala 24 jam di ruas tol Cipali mulai Palimanan sampai dengan Cikopo. Ini perlu saya tekankan Mas, karena banyak pengguna jalan yang tidak mengerti Cipali itu di mana. Dianggapnya itu Cipali sampai Semarang. Padahal kami itu hanya mulai Cikopo sampai Palimanan. Nanti Mas Adi bantu infokan kepada di BINES bahwa kami melayani sampai Palimanan sampai Cikopo. Yang kedua, selain itu kami juga memiliki Instagram, Twitter, dan YouTube. Nah, silakan Mas Denny, nanti kami memiliki IG dan YouTube bisa diikuti di Cerita Cipali. Jadi silakan cari aja di Astra Tol Cipali, itu ada di IG, Twitter, sama YouTube. Nanti para pengguna jalan bisa melihat
sosialisasi kita, terus ada seputar apa cerita di balik Cipali itu banyak menarik, dan di YouTube kita banyak kegiatan yang kita share, baik bagaimana petugas itu bekerja, terus apa ada wisata di sekitar tol kita serta fasilitas kita. Tadi call centernya berapa Pak? 0260 0260 7600 600. 7600 ya. Mudah diingat itu. Mudah diingat. Ya. Nah, menjawab tadi yang lampu. Lampu Ini putih, lampu kuning. sering kali pertanyaan dari para pengguna jalan. Terutama kenapa kalau lewat tol dalam kota itu lampunya terang, tapi kalau tol seperti kami yang luar kota itu lampunya tidak di seluruh jalan tol, bahwa sesuai ketentuan memang lampu hanya dipasang di interchange atau di dekat gate dan rest area, Mas. Jadi yang di seluruh jalur kita memang tidak ada lampu. Tapi tentunya jangan khawatir. Tadi saya sampaikan walaupun tak ada lampu, kami ada tim patroli, kita ada CCTV, dan tadi call center tadi Mas 0260 7600 600 yang siap 24 jam mengawal dan menemani teman-teman supaya aman, nyaman, dan lancar. Oke, baik Pak Agung, Mbak Rere, ditahan dulu. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan baik itu di YouTube maupun di WhatsApp ya. Nanti setelah komersial break nanti akan dijawab semua pertanyaan yang sudah masuk di YouTube maupun di WA. Ditunggu ya buat teman-teman yang lagi di rumah, ditunggu setelah komersial break bakal balik lagi. No money, no problem. No TV, no problem. No woman, no problem. No DBFM, no. This is big problem. Pull it, twin. Baik, 90,8 DB Radio balik lagi bersama Astra Tol Cipali. Ada Bapak Agung Prasetyo beserta Mbak Rere yang tadi sudah ada beberapa penjelasan dan juga banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita jawab satu-satu dulu ya, Pak Agung dan juga Mbak Rere untuk sore hari di siang hari ini. Pertanyaan dari WA dulu, dari WA dari Lisa dari Majalengka. Selamat siang Lisa. Caranya gimana nih supaya nggak ngantuk di tol dan lebaran sekarang? Ada penyesuaian tarif enggak? Tapi sebelumnya ya, sebelum jawab ke Mbak Lisa, saya mau tanya dulu nih sama Bapak Agung ya. Jadi yang saya tahu ya, regulasi tol itu kan setiap 2 tahun sekali itu ada yang namanya penyesuaian tarif. Kayak beberapa waktu yang lalu saja sudah ada ya, selain tol Cipali beberapa tol yang lainnya yang sudah melakukan penyesuaian tarif. Nah, bagaimana dengan tol Cipali ini ya, tentang penyesuaian tarif ya, seperti yang sudah dilakukan oleh tol-tol lainnya, karena memang setiap 2 tahun sekali itu ada yang namanya penyesuaian tarif. Monggo Pak Agung dijawab dulu pertanyaan saya baru ke pendengar gitu. Oke, makasih Kang Denny, bahwa memang sih di peraturan jalan tol kita memang setiap 2 tahun sekali dilakukan penyesuaian tarif oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin di dalam kota Jagorawi serta di beberapa tol di ruas Jawa Timur, di Jombang Mojokerto serta Surabaya Mojokerto, dan beberapa tol sudah mulai Januari sampai kemarin melakukan penyesuaian tarif. Nah, gimana dengan Cipali? Kami memang berencana akan melakukan penyesuaian tarif, Mas, di tanggal 30 Maret nanti. Tanggal 30 Maret. Betul, itu sesuai dengan SK Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 263 KPTSM tahun 2022 tertanggal 16 Maret 2022. Dan tentunya ini penyesuaian tarif ini disesuaikan sesuai dengan inflasi dan penambahan infrastruktur yang sudah kita lakukan. Gitu, Mas. Oh, seperti itu ya. Jadi ada penyesuaian tarif gitu ya, tapi nanti tanggal 30. Betul. Oke. Sekarang mungkin bisa dijawab Pak Agung, caranya gimana sih supaya nggak ngantuk di tol, karena tol Cipali itu lurus tracknya. Dan lebaran yang tadi sudah dijawab ya, ada penyesuaian tarif gitu. Oke. Menarik sih memang, seperti yang saya sampaikan bahwa tol kami desain memang lurus, sehingga harapannya tidak banyak hambatan bagi para pengguna jalan. Nah, triknya adalah pertama, pastikan pengguna jalan ketika mau berkendara kondisinya fit. Jadi kalau ngantuk atau capek jangan berkendara.
atau istirahatlah kalau merasa itu. Nah, bicara istirahat, kami memiliki, tadi saya bilang kita memiliki 4 rest area tipe A dan tipe B. Kebetulan rata-rata rest area kami ini berhadapan-hadapan, atau kalau bahasa kita dari arah ke Jakarta maupun arah Cirebon berseberangan, Kang Denny. Nah, di mana posisinya? Lokasi kita ini, rest area kita plus minus itu berjarak kisaran 20 sampai 30 kilo atau 25 kilo. Jadi cukup dekat sebetulnya. Pertama, kita punya di 86, itu rest area tipe B. Tipe B ini simpelnya nggak ada pom bensinnya. Tapi nanti kami akan tambahkan pom bensin modular khusus untuk golongan 1. Yang kedua adalah 102, kilometer 102. Itu tipe A yang lengkap dengan adanya pom bensin. Lanjut lagi 30 kilo lagi kita 130 ada, Kang Denny. Jadi 130 itu ada rest area tipe B lagi. Kemudian ada di 166 atau 164. Itu ada rest area tipe A kita. Jadi di sepanjang 116 kilo tadi kami memiliki 4 rest area. Nah, selain 4 rest area ini tentunya sering baik oleh teman-teman Kementerian Pariwisata disampaikan bahwa lebaran itu lebaran asik. Jadi seperti kita ngomong mudik, jadi jangan fokus ke ayo cepet nyampe, tapi adalah ayo mudik asik. Nah, bagaimana mudik asik ini? Tentunya tempat kami ini melewati 5 kabupaten, baik Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon. Nah, yang menarik adalah selain tadi rest area tadi, kami memiliki pintu tol, Mas Denny. Pintu tol ini yang pengguna jalan bisa keluar untuk menikmati kuliner. Tentunya di Cirebon juga asik, banyak makanan, Kang Denny di sekitar sini kan banyak makanan. Tapi juga di Subang, di Majalengka tadi ada bukan promosi, ada sate marangi apa Muis atau apa tadi itu. Mantap, terkenal. Terus di Subang tuh banyak sekali makanan ikan nila, pepes atau lain. Nah, intinya bahwa jangan lupa bahwa mudik dulu kita itu menikmati perjalanan. Jadi triknya adalah supaya nggak ngantuk, jangan buru-buru pengen nyampe ke kampung halaman, tapi dinikmatin, berhenti di rest area, atau kalau capek keluar. Tarifnya sama, jangan khawatir, tarif kita tuh per kilometer. Jadi tidak seperti di dalam kota yang setiap keluar bayarnya tertutup, bayarnya sama, tapi kita nggak, kita dihitung per jarak yang dilampaui. Jadi tips saya adalah istirahatlah di rest area ataupun menikmati wisata kuliner, wisata di sekitar Jawa Barat ini. Oke, baik Bapak Agung, terima kasih sih ya untuk Lisa di Majalengka juga sudah dijawab sama Bapak Agung. Nah, sekedar informasi di Biners yang ada di rumah ya, untuk Anda ada something special nih dari Astra Tol Cipali. Ada 3 e-tol bagi penanya yang beruntung untuk saat ini ya. Silahkan nanti untuk penanya yang beruntung itu akan mendapatkan e-tol. Ada 3 orang yang akan dipilih gitu ya. Oke, sabar ini ya. Kok punya saya nggak dibaca? Banyak yang protes. Sabar, banyak, saking banyak ya. Ini langsung aja nih. Apakah ada penyesuaian tarif tol menjelang Lebaran 2022? Ya, apalagi kebijakannya, apakah sudah boleh mudik sekarang, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk mengatasi kemungkinan membeludaknya arus kendaraan selama mudik Lebaran. Dari Fitri di Kuningan, mungkin singkat saja Mbak Rere atau Pak Agung, silahkan nih bisa dijawab pertanyaan dari Fitri di Kuningan terkait penyesuaian tarif, kemudian juga kebijakan soal mudik, dan pihak dari pengelola untuk mengatasi kemungkinan membeludaknya arus kendaraan selama arus mudik Lebaran. Silakan siapa? Mungkin secara garis besar tadi pertanyaan pertama sudah saya jawab tentunya ini ya. Yang kedua adalah persiapan Lebaran. Nah, persiapan Lebaran tentunya kami semenjak 2 tahun lalu waktu pandemi kami juga udah siap. Tentunya pengguna jalan jangan khawatir. Kami siap melayani pengguna jalan. Nah, untuk mengatasi membeludaknya, tentunya pemerintah kemarin sudah menyampaikan bahwa salah satu syarat mudik ada pengecekan vaksinasi booster. Nah, yang kedua kami sedang berkoordinasi, tentunya bisa jadi nanti akan ada pembatasan kendaraan golongan 3 ke atas, termasuk pemberlakuan one way. Tapi apapun itu kami siap melayani pengguna jalan yang ingin mudik. Tapi ingat, tetap mudik asik Mas Denny. Jadi kalau capek istirahatlah, jangan gaspol bahasanya gitu. Gaspol ya.
Udah dijawab ya untuk Fitri di Kuningan. Terima kasih, kita ngebut aja nih. Pertanyaannya banyak sekali. Oke, yang ini dulu di YouTube ya. Oke, dari Danasti dan Nirmala. Wah, harus isi lebih nih Imani tolnya. Kalau ada penyesuaian tarif, tanya dong. Apakah ada rencana juga untuk penambahan titik rest area karena yang ada lumayan jauh jaraknya? Baik, terima kasih. Tentunya tadi mau ngomongin e-tol, saya berkali-kali ingin mengajak para pengguna jalan, isilah e-tol Anda terlebih dahulu, karena itu supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Karena banyak media nih, bisa dari ATM, bisa dari handphone, tapi kami memang tidak menyediakan untuk di gerbang. Jadi silakan gunakan rest area, ATM, serta handphone untuk melakukan pengisian e-tol dan pastikan saldonya cukup. Nah, mengenai tadi pertanyaan yang kedua apa Kang Denny? Pertanyaan kedua ini apa? Adakah titik titik rest area, penambahan titik rest area? Secara ketentuan kami sudah memenuhi standar untuk rest area. Untuk penambahan tentunya kami tetap mengajak para investor apabila ingin bergabung di rest area di Tol Cipali, tapi tentunya sesuai regulasi akan dicek titik-titik mana yang masih bisa ditambahkan rest area. Untuk saat ini kami belum melakukan penambahan karena sudah memenuhi ketentuan yang ada. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang dari Arif Fajar, Pak, fasilitas urgent saat Imani kurang itu seperti apa? Mohon lebih dipermudah karena minggu kemarin saya kejadian tuh kekurangan Imani malam-malam dan nyari petugasnya agak lama. Apakah memungkinkan ada loket khusus yang tadi sudah dijawab mungkin ya? Iya. Oke, berarti ini ya Pak ya, ada kalau Imaninya kurang nih tiba-tiba ada satu kejadian gitu kan. Makanya gimana Pak caranya? Cara mudah pertama adalah tentunya Imani kan dipegang oleh para pengguna jalan. Di beberapa handphone yang ada NFC-nya, e-tol itu bisa dicek saldonya berapa. Nah, pastikan cek saldo dulu. Jadi saldo karena dulu, jangan jalan cek. Jadi kebiasaan baru seperti kan sebelumnya waktu Covid kita pastikan pakai masker. Nah, ini sama Kang Denny. Pastikan cek dulu sebelum jalan karena di handphone itu bisa dicek. Dan di beberapa kendaraan baru itu setahu kami ada juga fasilitas di mobil untuk cek saldo. Ada ya, Pak, ya? Ada, tapi intinya yang umum adalah di handphone Android maupun iPhone itu ada NFC, bisa dicek saldonya berapa. Dan kami punya rest area yang bisa ngecek saldonya. Jadi jangan di gate, karena di gate itu bukan untuk pengecek saldo. Jadi mari para pengguna jalan biasakan untuk cek saldo sebelum jalan sehingga bapak pengguna jalan tidak terganggu dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Karena banyak juga yang dibelin tuh ten belakangnya gitu kan. Benar tuh ya. Sekedar informasi buat Arif Fajar, sebelum ke tol cek saldo dulu. Oke, kita langsung lanjut lagi. Banyak ini dari tadi nih. Oh, Febrian dari Sumber. Selamat pagi Mbak Mas, untuk mudik lebaran nanti ada peraturan khusus tidak saat menggunakan fasilitas di jalan tol? Tahun lalu aja ya kalau tidak salah ada ganjil genap ya. Oh iya, ada apa nih, hadiah e-tol nggak nih? Ada, tenang ya, ada hadiah e-tol buat penanya yang beruntung. Mungkin bisa dijawab terkait fasilitas jalan tol dan juga isu ganjil genap yang sudah dilakukan tahun kemarin. Apakah untuk tahun ini apakah ada isu ganjil genapnya juga di rest area? Silakan Mbak Rere. Iya, terima kasih Kang Denny dan tadi atas pertanyaannya. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agung, kami sebagai pengelola jalan tol kami mendukung, mensupport kebijakan dari pemerintah. Jika nanti pada saat menjelang Lebaran apakah pemudik itu dibebaskan atau ada peraturan yang lain, kami mensupport apapun kebijakan pemerintah gitu ya. Dan apakah ada kebijakan ganjil genap tadi ya, peraturan ganjil genap, sampai saat ini dari pemerintah belum ada informasi terkait dengan peraturan tersebut saat mudik Lebaran. Jadi nanti pastinya kami akan sosialisasikan persiapan kami khususnya di jalan tol Cipali seperti itu. Nah,
satu lagi yang bisa saya sampaikan bahwa karena kita masih di masa pandemi ya, meskipun angkanya sudah turun, tapi kita tetap waspada, prokes ketat gitu ya. Nah itu juga kami berlakukan di rest area kami. Jadi ketika pengguna jalan ingin beristirahat, turun dari mobil gitu ya, dan itu prokes 5M-nya itu harus benar-benar dilakukan karena untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga orang lain gitu. Seperti itu ya. Ya. Oke, Febrian di Sumber, terima kasih sudah tanya ya. Thank you. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dari sebentar nih. Oh, Rio yang ada di Sumber. Kak, aku punya pengalaman nih. Waktu pulang dari perjalanan Bogor, tepatnya di daerah Sumberjaya, ban mobil pecah. Itu pun dikasih tahu oleh pengendara lain. Tapi alhamdulillah pengendara mau menelpon call center. Nggak lama, petugas datang dan membantu saya. Dan juga cadangan kurang pas. Dan dia juga pun bantuin beli ban dengan keluar tol Cipali ya. Seneng banget rasanya bisa dibantu. Udah ya. Oh, jadi dia bercerita surcol ya. Jadi dia Terima kasih puas dengan pelayanan Iya. tol Cipali. Terima kasih. Ya, Oke. kami memang memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jalan, Kang Denny. Kok ini asli ya? Iya, ini testimoni dari testimoni pengguna langsung jalan. ya. Iya, betul. Oke, Terima makasih. kasih. Rio di Sumber, kita lanjut lagi pertanyaan dari ini apa? YouTube ya. Dari Dewi. Selamat pagi, Dibi. Mau tanya fasilitas apa saja yang sudah dipersiapkan menjelang mudik Lebaran, dan tarif tol ini apakah ada penyesuaian? Tadi sudah dijawab mungkin ya. Oke, dan untuk fasilitas juga tadi sudah ya Pak Agung ya. Baik, nanti setelah komersial break akan balik lagi bersama Bapak Agung Prasetyo dan juga Mbak Rere dari Astra Tol Cipali. No money, No problem. no TV, No problem. no woman, No problem. no DBFM. No, 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 no. This is big problem. Volle Trennung. DB 90,8 FM The Family Station. Tinggal sesi terakhir bersama Astra Tol Cipali. Masih bersama Bapak Agung Prasetyo selaku Direktur Operasional Astra Tol Cipali, dan juga bersama Mbak Rere, Manager Corporate Communication dan juga CSR Astra Tol Cipali. Dan sekarang adalah pengumuman ya terkait 3 orang yang sudah nanya-nanya, yang beruntung yang akan dipilih oleh Bapak Agung Prasetyo. Silakan Pak Agung, siapa penanya yang beruntung untuk pagi hari ini? Bisa dibantu mungkin Pak Agung? Oke, Bisa disebutin. terima kasih Kang Denny. Tentunya di BINES semua kami terima kasih untuk testimoni, masukan serta pertanyaannya yang tentunya nanti bisa sama-sama kita merasa memiliki Cipali ini karena bagian daripada Trans Tol Trans Jawa. Saya milih 3 orang nih Kang Denny nih. Ya, siap. Yang pertama tadi saya ingat yang pertama bertanya tuh Mbak Lisa ya, yang tadi Majalengka. Oke. Kemudian ada tadi Danasti kalau nggak salah Di YouTube ya? di YouTube ya, betul, Oke. Danasti di YouTube. Sama yang tadi testimoni, terima kasih testimoninya buat Rio yang tadi di Oh, Rio. Sumber. Rio di Sumber. Oke, itu Tiga dia 3 ya? orang pemenang ya, Tiga. yang mendapatkan e-tol dari Astra Tol Cipali. Dan untuk sesi terakhir mungkin Bapak Agung Prasetyo maupun Mbak Riri ya terkait himbauan nih ya yang masih belum ngeh ya pengguna jalan Astra Tol Cipali, dan juga harapan dan himbauan untuk pengguna jalan. Kemudian juga resume dari perbincangan talk show untuk hari ini seperti apa. Pak Agung dulu, baru Mbak Riri, silakan. Oke. Tentunya yang pertama kami selaku pengelola tol tak lupa untuk sering mengingatkan untuk ayo aman berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Patuhi batas kecepatan maksimal 100 km per jam dan 70 km per jam saat hujan. Dan jangan lupa istirahatlah di rest area kami ataupun menikmati wisata kuliner seputar Cipali, dan setiap 4 jam untuk istirahat biar tadi aman bagi kita, aman bagi pengguna jalan yang lain. Itu dari saya Kang Denny. Mbak Riri sekarang giliran, monggo Mbak Riri. Oke, terima kasih Kang Denny. Ya, jadi bagi di BINES nih, kami tidak henti-hentinya mensosialisasikan, menghimbau ya.
ketika berkendara itu harus mempersiapkan semuanya, mulai fisik, mobil, kendaraannya, dan juga tadi uang elektronik atau e-tol ya, karena banyak banget tadi ya yang nanya gitu, yang kurang ini. Ya itu, ketika kita memang ingin berkendara menggunakan mobil, sekarang semuanya udah cashless ya. Jadi memang saldo itu harus tercukupi gitu. Kalau mau lihat saldonya berapa sih, bisa langsung di website kami dan juga di media sosial. Dan perlu saya himbau lagi nih Kang Denny, jadi perlu diingat-ingat bahwa ruas tol Cipali itu dimulai dari kilometer 72, mulai dari Cikopo sampai kilometer 188 di Palimanan. Nah, di luar itu bukan ruas tolnya Cipali. Iya, semoga semuanya aman, sehat gitu ya. Terima kasih Kang Denny. Oke, terima kasih Bapak Agung Prasetyo dan juga Mbak Riri. Udah nggak kerasa ngobrol 1 jam, perasaan bentar banget nih. Iya, nanti ketemu lagi di lain waktu yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih, salam buat rekan-rekan di Astra Tol Cipali. Selamat siang Mbak Riri dan juga Pak Agung. Selamat siang Kang Denny. Sukses semua untuk Selamat di siang Binas. semuanya. Amin. DFM